Oh iya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya tuh ituin anak ngaji tuh Pak, mempelajari anak ngaji ya, anak-anak kecil tuh, Hmm. sama jualan kecil-kecilan Pak, agar susu. Mm-mm. Kalau suami apa? Suami kerjanya Kegiatan? di Kalimantan, Hmm? ngebun terong. Di Kalimantan. Iya, Pertanian. Oh, pertanian. Iya. Tanahnya siapa? Tanahnya nyewa Pak. Tanahnya nyewa. Sendiri. Ini lagi sendiri. Ibu nggak nemenin ke Kalimantan. Enggak, saya mah di rumah Pak. Ngurusi anak kecil, Ngurusin masih anak. ada anak kecil. Oh, di sana luasnya berapa Pak nanam terong, Bapak? 3 hektar. 3 hektar. Terus gimana pembagian hasilnya? Jadi pembagian hasilnya itu katanya dibagi paro Udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Sebelum di Kalimantan Bapak apa kegiatannya? Jadi gini, ini saya sebagai adiknya. Nah, kalau suaminya masih di Kalimantan, yang kemarin pernah ke sini, nah saya suruh dampingin aja gitu, nemenin kakak gitu. Kan nganter bawa mobil apa saya juga di rumahnya itu kan itu ngambil mobil tuh, saya yang dipercaya rental tuh kayak jemput bandara gitu. Gitu. Mm-mm. Nah, suaminya apa kegiatannya Itu dia sebelum yang di Kalimantan. sebelum di Kalimantan 2 nelayan, tahun? nelayan. Nelayan Pak, Nelayan di laut sini Jawa. di Jawa. Yang 3 bulan pulang tuh. Oh iya. Di laut 3 bulan. Kok bisa nyangsang ke Kalimantan? Gimana ceritanya, Bu? Diajak temennya, Gimana temennya ada di sana. ngerayunya gimana kok dia? Enggak, secara tiba dia tuh di telepon suruh ke sana. Jadi di Kalimantan tuh suami gajian atau bagi hasil? Bagi hasil. Ya, Pernah berapa tuh dapat hasilnya, Bu, sebulan atau setahun? Enggak, bagi hasil panen tuh Pak. Oh, pernah berapa, Iya. Bu, bagi hasilnya? Waktu itu dapat mencapai 52 juta. 52 juta. 52 juta Iya, bagi hasilnya. iya. Itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan. 2 bulan. Ibu coba ceritain A sampai Z. Dengerin, Bos. Ibu cerita awal-awal Dari awal. dulu. Awal dulu Ya, suami waktu ke Kalimantan Ya. nanam terong. dulu ke Kalimantan tuh sebelum ke Kalimantan dia Nelayan. itu nelayan. ada teman. Nah, terus temen itu dulunya kerja di Taiwan. Terus temennya itu merantau di Kalimantan, nanem semangka. Pas suami saya pas ada di darat di rumah, dia tuh nelepon. Katanya kesini aja kalau mau kerja mah, katanya sama saya. Oh, kamu jadi mana di Kalimantan? Katanya ya udah, ntar diongkosin di transfer. Terus dia ke sana Pak. Karena punya keluhan batuk lah intinya Iya. di lautnya tuh. Jadi Kurang kuat gitu kalau berhenti kalau dulu di gitu. kalau di laut kan dingin. Kalau di Sering darat kena kan batuk tuh. Jadi pindah profesi lah intinya. Petani. Untung ada yang Enggak, maksudnya Pak Haji, proses pertaniannya Ibu tahu enggak itu? karena saya nggak ikut ke Oh, sana enggak ikut sih. ke sana. Iya. Ya, hanya cerita saja ya. Iya. Saya di rumah aja sih ngurus anak. doain kayak gitulah. Nah, berapa bulan sekali pulang suami dari Kalimantan? Setahun. Waktu itu mah 10 bulan, Pak. 10 bulan. Iya. Kalau transfer duit, Kalau Iya. transfer duit tuh karena Punya beban. punya kreditan Mobil mobil. tuh, Pak. Yang Jadi dipegang dia saya. aja yang di sana tuh setiap bulannya. dari nanam terong aja bisa kredit mobil. Iya. Iya. Dari nanam terong aja bisa ngidupin keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Cuman ya lagi agak mogok lah menanam. Ya, Iya. biasanya lancar. Bosnya itu kayak kurang itu ya. Sekarang mah kurang apa ya? Penghasilnya tuh, Pak. Menurun lah menanam. Waktu beberapa bulan kemudian mah bagus, lancar, setor mobil lancar. Pas ke sini-sininya kan mungkin
dimintain uang gaji apa tuh bayaran apa agak gimana gitu lah karena mungkin lagi anjlok lah atau lagi turun. Ya minta dilancarin lah apa gimana gitu. Nah ini ibu datang yang kedua, ketiga, kedua. Iya. Apa hajatnya yang kedua ini? Hajat saya pengen ituin orang tua, Pak. Pengen Pengen ngebetulin rumah orang tua. butuh berapa biayanya tuh? Ya sekitar 300-an, Pak. 300 juta. Iya. Kalau ngandelin dari suami nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kayaknya. Kalau jual mobil kreditan, Ya, itu buat kan belum lama sih baru 2 tahun tahun. jalan ini. mobilnya apa? Avanza. Buat apa tuh kredit mobil? Mobilnya buat apa? Ya untuk penghasilan. Kesatu kan saya di Ini yang dunia saya supir, percaya. dunia travelan. Kan biasanya begini. Kan kalau saya butuh mobil kan saya suka ngambil dari orang. Kata saya tuh, kalau ada rezeki ngambil mobil aja. Nanti kan saya kesatu ngambil mobil dekat. Kedua kan dapat penghasilan. Nah nanti kan setoran dari sama saya sama kakak kan bisa digabung gitu kan. Itu maksudnya saya tujuannya buat bukan poya-poya, pengen punya kendaraan tuh. Ngasih support ke kakak tuh gitu. Nah kakaknya, kakak kandung apa kakak ipar tuh? Kakak ipar. Yang kakak kandung dia? Yang Jadi cowok. kakaknya tuh suaminya ini tuh punya adik perempuan. Nah ini saya suaminya gitu. Oh. Nah selama bapak nyewa, bawa mobil nyupirin, itu ada hasilnya gak? Alhamdulillah cuman jarang gitu Pak. Karena banyak travel liar sih. Cuman ya pengennya mah begitu, pengennya mah travelannya lancar mah kan mending Pak. Biarpun di sana mungkin lagi belum dapat gaji kan bisa dari saya kan setoran kalau lancar mah mungkin bisa ketutup. Karena saya jarang narik, jadi kan di sananya lagi kendor. Jadi kan otomatis si setor tuh agak telat terus gitulah intinya mah. Bapaknya kurang semangat, kasihan dianya jadinya cicilannya ngandelin dari suaminya. Harusnya Iya. bapak yang nyupir paksain tiap bulan, bapak yang bayar cicilannya gitu. Jadi kan ngeringanin dia. Iya itu udah berusaha, cuman kan saya nggak itu juga kan saya pribadi sama punya utang beban punya kereta wisata tuh Pak Haji. Kereta wisata tuh apa? Odong-odong tuh yang kayak di Pak Haji di sana di atas ada. Punya berapa biji bapak? Baru satu, insya Allah bulan 12 tuh saya juga utang dari Bangkur, Bank BRI. Bulan 12 insya Allah mudah-mudahan pun lunas. Mau Beli berapa dulu odong-odong? dapat 60 cuman memperbaiki yang ngerehab apa tuh audio, aksesoris lampu. Ya hampir 70 lah kurang lebih. Nah itu siapa yang bawa odong-odong? Saya, kadang anak saya gitu. Kan saya kan kalau ada job 2, Avanza 1, kereta 1 ya saya sama anak saya. Saya nggak ada berhentinya kalau dibilang kalau lagi ada job mah. Nggak malas lah intinya mah. Nggak siang nggak malam. Jos. Karena saya ke kakak yang ngebantu, saya pribadi juga banyak sama-sama punya kemauan lah intinya mah. Kalau nyetor Avanza kakak ini berapa? 300, 3,5 itu kan dipotong 50 kan buat nyuci mobil kan harus bersih kan mobil tuh. Jadi 300 bersih ngasihin ke kakak tuh gitu. Cuman kan karena tarikannya jarang karena sekarang mah banyak travel liar sih. Yang door to door tuh dari rumah sampai ke tujuan. Kenapa bapak nggak bikin kayak gitu? Kalau begitu saya kan karena itu masih megang kereta sih. Saya kan kalau ada yang pesen aja gitu. Jemput bandara baru kerja gitu. Kalau tahu begitu mendingan gak usah kredit Avanza. Jadinya kan akhirnya Avanzanya kalau pas nggak ada cicilannya ngerinya ditarik sama leasing. Harusnya bapak seriusin bawa tadinya Avanza. sama kakaknya ini sih yuk ya bareng-bareng berjuang katanya gitu. Apa? Kakak kerja di sana, saya kerja di sini kan ya itu tadinya mau gabungan tuh penghasilannya tuh. Kalau saya narik kan ada setorannya kan mungkin berapa. Cuman kan mungkin ada kebutuhan yang lainnya juga. Kadang-kadang suka kepake gitu kan. Intinya mah kalau dikasih lancar lah mudah-mudahan insya Allah bisa gitu. Contohnya saya Cicilannya berapa Avanza sebulan? 5 juta 100. 5 juta Iya 100. kalau sehari bisa nyumbang 150 aja. Iya, makanya Kan sebulan udah 4 juta nariknya setengah. jarang sih. Jadi, Ringan. iya, Bapak betul. harus kerja keras kan udah dikreditin sama mobil sama kakaknya. Iya. Harusnya bapak kerja keras, nggak bisa setengah-setengah. Iya, saya juga tanyain nggak malas kalau itu mah kalau ada kerjaan mah gitu.
Jos terus. Bukan. Malesnya. Bapak tuh cari penumpangnya. Abah harus semangat cari penumpang. Iya, saya Odong-odong iklan terus. ditinggalin, jangan ditoleh lagi. Odong-odong kasih anaknya, Bapak fokus Avanza. Kalau enggak nanti mobilnya ditarik sama leasing. Ditarik pasti kalau nggak kebayar. Leasing kan gitu. Iya. Bapaknya harus semangat. Iya. Kalau nggak semangat gimana? Kasihan kakaknya. Terus ibu datang ke sini jadi hajatnya apa, Bu? Ibu datang ke sini hajatnya apa, Bu? Ya tadi tuh Pak. Mau duit 300 juta. Iya pengen ituin orang tua sama ini mau ituin anak Pak, mau ngawinin anak insya Allah tanggal bulan 10. Anak ibu perempuan, Cowok. cowok. Iya. Kegiatannya apa sehari-hari? Nelayan. 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 Iya. Terus, Sekarang belum pulang. Udah 2 bulan lebih. mas ibu mau ngawinin duitnya udah ada belum? Belum ada. Butuh berapa? Ya butuh banyak Pak. Taruhlah 1 miliar. Cukup nggak Amin. ngawinin? Amin. Apa 10 juta kalau ngawinin gitu? Umum aja. Yang ya, penting ngaceng, modalnya kan ngaceng aja. Jadi gini Bu, kalau ibu memang kebutuhannya urgent uang, semua juga butuh urgent uang. Iya. Ibu tinggal bikin takjub Allah aja. Apa yang bisa ibu bikin takjub Allah, ibadahnya apa coba? Begitu. Kalau enggak sampai hari hanya enggak akan ada uang. Allah nggak bikin takjub kita. Coba ibu udah pernah bikin takjub Allah apa kalau saya boleh tahu? Ya yang saya itu tuh udah Ah. in Bapak sih yang waktu saya tuh lihat di YouTube. Katanya suruh ini apa? Bangun Jam 00. jam 00. Senyum. Senyum, mandi, Tahajud. tahajud, Baca Quran 12 juz. Iya, sholat taubat 68. Baca Quran udah 12 juz belum? Belum, Pak. Baru berapa? Baru 8 Ya udah ditingkatin lagi, tinggal dikit lagi. pasti. Ayo ajarin biar cepet. Cair 300 juta. 300. Iya Ibu, kalau sudah Ibu sudah 8 juz semalam. Iya. Jam 00 sampai Sampai mau terbit adzan tuh. terbit matahari. Iya. Sudah 8 Enggak, bukan terbit matahari. sampai adzan Iya, subuh. subuh. Iya. Berarti kalau habis subuh ditambahi sampai jam 6 sudah Pasti insya Allah. sudah bisa berarti ya. Berarti sudah bisa ini Ibu. Paksain, cuman Ibu harus apa? Siapkan energi biar kuat dari jam 00 sampai jam 6. Energinya apa? Salah satunya istirahat, tidur maksimal jam 9, syukur-syukur jam 8 sudah mulai tidur, istirahat, bangun jam 00 sehingga seger. Iya. Ya, kalau nggak istirahat, nggak tidur, tidurnya terlalu malam, nanti Iya. nggak fit di malamnya. Jadi jam 1 mulai baca, sudah. Jam 1 itu udah. Kadang-kadang saya tuh nggak tidur, Pak. Daripada tidur ntarnya saya terusan. Yang enggak, Yang jam sebelum jam 12 kan sudah tidur. Nggak tidur sama sekali. enggak, Kak. Saya kan punya kegiatan bikin agar-agar susu buat anak-anak Isi tuh. warung-warung. Berarti nggak tidur sama sekali ya? Iya. Tidurnya di siang hari. Siang. Oh ya, berarti sudah tinggal memantapkan, mempercepat bacaannya. Iya. Ya. Jadi kalau Ibu bisa 8 juz sampai jam Mau adzan? mau adzan jam 4. Iya. Jam 4 berarti 1 2 3 4. 3 dapat 8 berarti sudah cepat Ibu. Sudah cepat kalau 3 jam sudah dapat 8, Ibu tinggal nambah 1 jam lagi. Cepat lagi, sedikit lagi, Ibu membacanya 1 halaman berarti sudah hampir 1 menit. Ya, berarti dipercepat. Mungkin lebih cepat lagi, Ibu membacanya tidak harus keluar suara full. Tidak harus alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Keluar suara full 1. Energinya keluar banyak, cepat capek. Iya. Yang kedua ganggu anak-anak yang lagi tidur. Iya. Kalau Iya. cepat banter-banter. Maka Ibu cukup
berbisik tapi masih didengar oleh ibu Telinga. sendiri, Iya, telinga ibu. Jadi ibu bacanya alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Berbisik sehingga satu kuat, bisa lebih durasinya lebih panjang, lebih lama ibu bisa tahan, istirahat juga bisa, kalau capek ngopi dulu, Iya, minum kadang-kadang dulu. begitu, Pak. Iya, ini energinya lebih kuat, lebih apa, lebih hemat ibu kalau hanya berbisik dan lebih cepat. Berarti ibu bisa 1 jam bisa 3 juz. Berarti kalau 4 jam 12 juz. Maka ibu bisa harusnya memang jam 1, syukur setengah 1 sudah bisa mulai, ditambah habis sholat subuh tambah lagi sampai terbit matahari. Bisa ibu ya? Pasti cepet cair. Tadi malam ada tamu baca Quran dari jam 00, jam 4 udah selesai 12 juz. Perempuan. Nah, mau saya ibu buktiin hajat terkabul tuh dengan baca Quran aja. Pasti, Pak. 12 juz. Dan otak ibu nggak boleh berpikir, aduh besok jatuh tempo, cicilan mobil. Jangan, ibu yang penting baca Quran aja fokus. Nanti uangnya dari mana aja Allah kasih jalannya. Nanti digerakin hatinya untuk dia untuk fokus Avanza gitu, nggak fokus odong-odong anaknya. Jadi nanti ibu cicilannya nggak usah minta dari suami, ada aja jalannya. Yang penting ibu fokus baca Qurannya dulu. Amin. 12 juz. Fokus. Ini Pak, terus terang aja Pak, baru 2 hari ini saya tuh minta sama Allah tuh, Allah kasih saya jalan, saya mau ke sana, mau sedekah ekstrim tuh, caranya gimana aja terserah Allah. Saya punyanya satu itu, mobil tuh, terus subhanallah ada aja tuh orang nulung. Digade ya. Digade tapi masih di saya. Orangnya tuh tiba-tiba percaya. Mobilnya masih di ibu. Masih. Iya. Tuh yang jadi saya jadi kagumnya tuh di situ. Tapi Malah dapat dipercaya. uang 10 juta. Dapat uang 60. 60 juta. dapat uang 60 juta. Iya, Iya. dipinjemin. Tapi mobil di ibu. Iya. Kunci mobilnya Masih. Masih di saya. STNK. Masih di Masih. saya. Oh, Malah gila. orang tersebut mercayain ke saya. Kan tadinya kan setoran kan dari saya ke sini, ke teteh, ke kakak. Nah sekarang mah karena digade, saya pindah setorannya ke yang gade gitu. Tapi mobil masih di saya. Mobil posisi masih dia nggak megang. Gitu. Nanti yang biar cicilannya tiap bulan. Akan nanti kan lagi panen ini nih, nungguin panen. Nah jadi uang tersebut yang kemarin saya gade tuh 60 tuh, dibom dulu 5 bulan. Kan nungguin panen, nanti habis panen ditebus gitu. Nah, nungguin panen yang di Kalimantan tuh. Ya saya minta doanya jadi sama puter-puter lah Bapak. gimana ininya ya. Jadi duit 60 juta dikirim ke Masih. Kalimantan berapa? Enggak, masih di saya. Masih Di ibu rencananya duitnya buat apa tuh? Ya buat itu, buat cicil. cicilan mobil, Mobil tuh. sampai bulan 12 mau ditutup dulu biar tenang. Kan mobil di orang kan otomatis nggak ada penghasilan nih. Jadi dibom dulu. Nah, nanti kan uang yang dari panen diputer tuh Mau tebusin lagi dikasihin. gitu. Gitu, Pak. Ya Pak, itu minta saya kelancaran tuh. aja lah intinya mah gitu. Karena mungkin jalannya harus seperti itu. Nanti kalau bapak bawa mobil, uang setorannya dikasih ke yang ngasih gadean itu. Iya. Malah dia ngasih keringanan begini. Biasa setoran berapa? Kata ya punya uang ke saya. Mungkin saking percayanya sama saya. Udah kalau setoran 300 per hari, 150-an aja buat Oh kamu berarti ucapan saya benar dong. Tadi saya ngucap berapa? 150. Tadi saya ngucap berapa tadi? 150. Ya udah bapak setornya 150. Karena gue keker kemampuan lo tuh 150. Iya, Jadi kalau dapat 300 lo kantongin tuh yang 150. 150 di store ke dia. Kalau dapat 200 lo ambil tuh 50. 150 store ke dia. Iya. Begitu. Iya. Kurang apanya coba? Lo belum ngomong aja belum pengakuan udah gue keker. Iya. 150. Iya, iya. Bisa lunas, ibu pun juga bisa lunas. Amin, Gitu. Nah caranya kenapa lo nggak cari penumpang dari Indramayu dibawa ke RDAY?
kan baru tahu kakak kan ngobrol begini, kalau di rumah kumpul tuh dong jadi begini, kakak tuh begini. Ya udah teh saya ngikut aja dulu kan gitu sambil nonton gitu Pak Haji di YouTube tuh. Ya alhamdulillah Banyak orang sampai bisa silaturahmi ke Indramayu. sini tuh. Banyak orang Indramayu mau ke RDAY bingung. Mau naik bus, mau naik kereta, mau naik apa bingung. Nah, justru itu Nanti siapa tahu pakai saya mobil Bapak. ditugaskan sama Bapak saya siap berangkat Iya. gitu. Promosi, Pak. Yuk, Itu. sini Bapak duduk sini. Dipandu, ajarin promosiin. Punten. Bapak sebut nama Bapak siapa, saya punya mobil Avanza, sini deketin, dempet. Saya punya mobil Avanza buat teman-teman yang rumahnya di Indramayu, baik laki maupun perempuan, baik muda, tua maupun yang udah peot, gue siap bawa. Yang berminat dari Indramayu ke RDAY pulang pergi ongkosnya berapa Bapak Cas? Coba kira-kira. Bapak Cas berapa kira-kira kalau dari Indramayu ke RDAY pulang pergi? Biasanya ya begini Per ya. orang. Sahabat kita punya tamu dari dari Indramayu. Buat sahabat-sahabat Indramayu sekitarnya yang ingin datang ke RDAY bisa hubungi Bapak siapa? Bapak Dudung. Nomor teleponnya berapa Pak? 081 Ya. 80 081 804 093 776. Oh, jadi Ulangin lagi. Ulangi lagi pelan-pelan. Pak. Nomor WA 081 804 093 776. Ulangin lagi. Ulangi lagi Pak. 081 804 093 776. Ulangin lagi. Ulangi lagi Pak. 081 804 093 776. Oh ya, untuk mungkin ada beberapa tamu itu yang ingin dijemput sama Bapak nanti. Bapak itu titik temunya di mana atau di daerah mana aja yang Bapak bisa handle? Jemput aja ke rumahnya. Dijemput bisa. Jemput, Jemput ya. ngapain Kalau ketemu? selagi masih wilayah Indramayu insya Allah saya Oh enggak. saya, oke. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, untuk Indramayu bisa hubungi Nunggu Pak di Dudung. rumah. Bisa tunggu di rumah dan Bisa dijemput sama dijemput. Pak Dudung ya. Bisa dijemput insya Dan Allah. bisa Jemput langsung biar telepon. aman daripada ketemu. Ya. Ulangin lagi. Ulangi Pak Dudung. Jadi nomor telepon Pak Dudung berapa? Biar dicatat. 081 804 093 776. Oke. Pak sahabat, silahkan hubungi Pak Dudung untuk untuk rencana-rencana yang ingin datang ke RDAY, hubungi Pak Dudung dan bisa diagendakan ke Pak Dudung. Terutama kita di RDAY ini ada testimoni dan pencerahan juga acara-acara yang ada di RDAY, diantaranya tanggal 26 bulan Juli besok hari Sabtu pagi jam 7 pagi sampai selesai. Bapak mungkin bisa antar jemput bagi orang-orang yang membutuhkan. ya teman-teman ya. So buat Bapak selamat sukses. Jadi berangkatnya hari Jumat dari Indramayu. Ya. Oh iya. Jumat. Acaranya hari Sabtu jam 7 pagi. Siap. Nah kalau nanti Bapak kasih tarif berapa berangkat. Misalkan berangkatnya 300. Pulangnya 300. Berarti PP 600 misalkan. Iya. Nanti Bapak mesti kasih makan si penumpangnya, kasihan. Ajak aja makan yang murah. Yang nasi padang 10.000. Insya Allah ya. Kalau Buat syarat ada aja. lebihan. Anggap aja sajen. Iya. Ya. Jadi disajenin penumpangnya. Bawa kan ada rumah makan Padang. Serba 10.000. Nah, yang penting kan masuk. Mau nasi doang kek, mau pakai kuah. Bonus ya. Iya. Dan untuk di sini Bapak bisa ada makan soto dari mulai dari jam 2 Alhamdulillah, siang, Gratis jam 3 9 kali. malam sampai Alhamdulillah, setelah udah. tahajud. Iya, Udah gratis, saya Pak. itu. Udah pernah? Iya. Ya kan saya dari kemarin. Dari Oh, iya, malam kemarin. kemarin. Dari semalam. Udah makan soto? Udah. Ya kayak gitu dapat Alhamdulillah. 3 kali makan gratis. Iya. Nanti Bapak bilang sama si penumpangnya, Penumpang, ya, nanti di siap. tempat Pak Haji Siap. dapat makan 3 kali gratis. Siap. Nanti selama perjalanan Bapak kasih minum biar dia
Seneng siap, kan minum siap. murah. Siap, siap. Cuman berapa sih minum? Ya, siap. 2.000 apa 3.000 Siap, beliin terus bawa buat syarat aja. Siap, Kasih siap. makan. Kan ada rumah makan Padang. Ya. Seporsi serba 10.000. Iya. Masuk nanti ntar dia cerita dari mulut ke mulut. Siap, siap. Makasih. Besok lewat pakai Pak Dudung lagi tuh, Iya, amin, dapat amin. makan, gitu gratis, bayar. Nanti bapak kesini, nanti bapak bisa tiap hari ke sini, Siap. nginep di sini, nanti duitnya dikumpulin, store, Amin. nanti bisa jalan. Yang punya mobil digadein juga tenang, ada hasilnya. Nanti ibu juga tenang. Dia baca Quran 12 juz, suami panen, kan kebayar. Amin. Bisa nanti buat Amin, amin. bayar tebusannya gitu. Amin, amin, Pak Haji. Bisa? Pasti. Amin, bisa, Pasti ya? Pasti bisa. Oke, yuk duduk. Silakan. Terus apa lagi Bu yang mau diobrolin? Ibu, Itu Pak, adik saya tuh mau sering sakit kalau ke kamar mandi tuh buang air besar laki tuh. perempuan, Perempuan. sakit apa? Kalau misalnya Sering buang air besar darah ada tuh. darahnya. Nggak tahu Kalau ya. ambeien enggak, cuman sering keluar air darah tuh. Mesti mandinya jam 00. Obatnya mandinya jam 00. Ya itu ya istri saya gitu. Nah, Makanya- bisa makanya gak mandinya jam 00? Ntar dikasih tahu Pak. Jadi orang sakit ambeien atau gejala ambeien atau gejala wasir, jangan sampai dioperasi. Mandi aja jam 00 nanti sembuh Iya. obatnya. Apa aja tuh? Air doang apa gimana? Ya kalau Bapak mau, cebok alat kelamin Bapak bangun tidur sebelum pipis. Air cebokannya buat minum istri, Siap. buat masak nasi istri, Siap. buat nyayur masak istri. Siap. Umur istri berapa? 42. Selama 42 hari. Kadang baru 20 hari udah sembuh. Amin. Kadang baru 10 hari udah sembuh. Amin. Kadang baru 5 hari udah sembuh. Paling lama 42 hari. Amin, amin. Ada lagi? Itu Pak, saya mau buka jualan. Buka jualan di warung, di rumah, di pasar, di kios atau di mana? Enggak, di tempat mobil tuh, garasi Di mobil depan tuh. garasi mobil yang ini. Kan ada lahan kosong mau jualan gorengan katanya. Oke. Buat Iya. tambahan-tambahan. Nah di garasi ini sewa atau punya sendiri Tani? Alhamdulillah ada yang percaya, nggak sewa, nggak apa, cuman suruh kata Nempatin. orang, nempatin aja gitu. Eh, Nggak ada pungutan biaya. Cuman yang penting ngeraksa, kata orang Indramayu mah barang-barang ngurus gitu. kasih tahu orang Kalimantan yang dagang gorengan bisa sedekah 10 juta. Dia meraktekin ilmu RDI apa? Iya, kalau yang tamu yang dari Kalimantan Eropas Pangkalan Bun itu dia jualannya hanya gorengan Murah lagi. murah Cuma 500 500. perak dan tempatnya sewa di depan Indomaret. Tapi 500.000 sebulan. dia sebulan 500.000 sewanya. Dia jualnya gorengan. Alhamdulillah maksain bisa ikut privat 10 juta juga. Perjalanannya jauh. Nah, bisa laris itu meraktekin ilmu RDAY yang utama tetap seperti yang Baca itu tadi. Quran. Ya, itu Baca tetap Quran tuh wajib. wajib. Jadi bangun jam 00 sampai Senyum. baca Quran. Dan luar biasanya dia maksain Bu. Kalau ibu kan punya dasar bisa baca Quran. Dia nggak bisa baca Quran, tapi dia maksa diri untuk bisa baca Quran, praktek ilmu RDAY yang semula dipraktekkan untuk anaknya, colek, pinter, ranking, beasiswa, gitu. Ranking, beasiswa, pinter, manut anak-anaknya. Nah, dengan ilmu itu dia paksain untuk colek bisa baca Quran. Pasti bisa baca Quran. Pasti bisa baca Quran. Atas rasa syukurnya dipaksakan untuk berenang dari Pangkalan Bun karena naiknya tidak terbang pakai laut.
Iya. ke Semarang, baru ke RDAY. Yang dipraktekkan dagangannya bisa ngumpul kan begitu Bu ya? Iya. 500 perak bisa ngumpul dan laris. Ibu rencananya gorengannya mau jual berapa satu gorengan? 1.000 paling 2.000 Pak. 1.000. Iya. Oh iya. Jadi- Jadi di sini 1.000 ya? Seribuan. Ya, 1.000, seribuan. Umumnya 1.000 sekarang. Jadi apa yang mau dijual bahan bakunya sebelum dimasak, kulakan tempenya, kulakan kolnya, kulakan cambahnya, Iya. tahunya, taruh dilangkahin dulu. Karena kata Pak Haji untuk menetralisir jangan-jangan yang jualan ini Punya pesugihan. punya pesugihan. Jadi kita netralkan dulu. Dilangkahin enggak pakai Celana. CD ya, dilangkahin 9 kali. Terus sebelum dimasak tadi air diciprat sama air cepokan Ibu. Bahan-bahannya nanti sebelum dimasak, Sebelum digoreng. sebelum digoreng. Kalau digoreng muncrat-muncrat nanti. Sambil digoreng enggak bisa. Jadi termasuk bahan bumbunya apa begitu. Nanti orang yang beli pasti akan kembali terus pesen, jadi bungkus-bungkus terus nanti Ibu yang beli. Amin. Iya, enggak satuan. Maka ada bacaannya ilmu yang disampaikan Pak Haji. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki rame untung tiap hari 10 juta misal begitu. Kenapa harus gede? Karena kalau yang beli gede maka belinya banyak. Iya, Gitu maksudnya. Kalau kecil ya anak-anak bawanya Iya. Kecil. hanya gopek doang nanti. Betul. Atau 1.000 beli satu, ibu satu doang. Tapi kalau yang beli gede, mobil jalan mau nganter ke RDAY untuk bekal di mobil, bawa satu kardus. Nah, itu. Amin. Yang beli seperti itu nanti akhirnya. Bisa ya? Ya, pasti. Saya kasih ininya. Kalau rencana jualan. Di dekat rumah apa jauh dari rumah itu? Deket. Paling berapa meter ya? 100 meteran. 100 meter ya, dekat ya. Iya di jalan sih, jalannya rada gede, Masuk gang, rame. masuk gang. Kalau ke rumah gang. masuk gang. Kalau garasi pinggir jalan. Oh, garisnya pinggir jalan. Iya. Kalau mau ke rumah masuk gang. Rencana bukanya pagi sampai sore, siang sampai malam, Ya pagi sampai sore sih. pagi sampai sore. Iya. Full ya. Iya. Bu, Iya. mau saya, ibu jualannya karena ibu kan udah usia. Udah usia berapa sekarang? 45 Pak. 45. Maunya saya, ibu dagangnya dari jam 2 siang aja. Dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Iya Pak. Ya, caranya gimana? Seperti orang Indramayu, dagang nasi uduk, coba ajarin. Ada Indramayu Ibu. Orang Indramayu. Pasien Pak Haji juga tamu ke sini privat. Iya. Dia dulu pedagang beras. Modalnya gagah, cerita beliau 400 juta. 400 juta, 500 juta. Beli Gabah di desa-desa. Ke desa-desa, ke kampung, ke petani. Belinya kan cash. Iya. Modal gagah, punya modal kan. Iya. Diseleb, bawa ke Pasar. Jakarta. Setor. Bayarnya langsung? Enggak. Nyicil. Bawa bayar separuh, tempo. Besok datang lagi, tempo lagi. Akhirnya numpuk. Habis. Akhirnya Dia meraktekin praktekin ilmu RDAY full udah. Baca Pas. Quran. Legowo apa Nggak yang dia kerja. terima, nggak kerja, praktek saja ilmu RDAY. Pokoknya saya praktekin semua ilmunya RDAY Pak Haji. Terinspirasi, nggak
nyangka dia dari Allah. dari Allah dan ini Terbersit. digerakkan terbersit ininya jualan nasi uduk. Nasi uduk dan lauk pauk. Jualannya seperti sampaikan Pak Haji tadi, jangan full jualannya. Makanya saya tanya tadi rencana Ibu mulai kapan itu jualnya, harus ada waktu untuk Istirahat. istirahat. Dia Baca. jualannya hanya jam 2 2 sampai jam 5. jam 5 menjelang maghrib selesai. Selesai. Habis untung rata-rata setiap hari 2 juta. Untung bersih, Bu. Bersih. Tenaga kerjanya dibayar langsung setiap hari. Tunai. Selesai. Sisanya itu tuh ya. Sisa Iya. 2 juta. Masya Allah. Fadilahnya baca Quran. Dia baca Quran, waktu itu sama kayak Ibu, dia bisa sekitar 7-8 juz. Paksa Pak Haji harus 12 juz. 12 Pasti. Nah, ibu juga gitu nanti dagang gorengan awalnya, nanti lama-lama dagang nasi uduk. Kalau bisa pelan-pelan. Untung bersih 2 juta per hari. Udah bayar karyawan, kan dia punya karyawan. 4. Misalkan satu karyawan hariannya berapa? 50.000 atau 70.000. Bisa bayar dia tuh 4. Itu bersih. Nanti celana dalam ibu yang bekas pakai nggak ganti, ditantelin di atas gerobak lebih tinggi dari kepala. Itu orang yang makan nggak pernah berhenti, datang terus. Nah mau saya ibu nanti begitu. Amin. Tapi baca Qurannya harus. Jadi kalau udah Isya jam 8 malam, ibu harus tidur. Karena nanti kan jam 00 bangun baca Quran. Iya. Begitu. Jadi jangan diporsil. Saya nggak mau dunia diporsil. Iya. Dunia ngikut ibu. Karena ibu udah usia 40. Kalau ibarat kita namanya jelita. Iya. Jelang 50 tahun. Jadi ibu harus tenaganya gitu. Nanti untuk mobil kan udah ada. Iya. Nah nanti ibu suami dari Kalimantan yang ngirim. Ibu juga nanti di Indramayu punya penghasilan. Sebulan 60 juta. Amin. Gitu. Amin. Nanti mobilnya ganti, jangan Avanza terus, ganti Pajero, Amin. ganti Fortuner gitu. Amin. Amin. Bisa, nggak ada nggak bisa Bu. Jadi ibu baca Quran wajib. Bahan baku sebelum dijual terigu, telur, semua bahan bakunya dilangkain 9 kali. Ibu nggak pakai celana, nggak boleh pakai BH. Ngelangkainnya di rumah. Iya. Goreng nanti. Saya maunya begitu. Kalau ini kan nanti udah bawa penumpang. Dari Indramayu ke RDI nanti dibawa penumpang. Terus bawa penumpang. Ada lagi? Itu pesan suami katanya, minta doanya Pak Haji. Kalau udah panen, insya Allah mau ke sini. Pasti bisa. Bisa gak bilang sama dia? Sebelum matahari terbit, dia wajib keluar dari rumah. Itu syaratnya. Saya juga baru tahu tadi nonton di TikTok, di YouTube. Pengacara Pak Hotman Paris Hutapea, dia kalau berangkat kerja sebelum matahari terbit. Nih tadi saya dengar di TikTok, di YouTube. Pak Hotman Paris Hutapea, kaya raya luar biasa. Nah bilang sama suami, bisa Itu gak? Pak yang saya mau sampaikan ke Bapak. Waktu itu kan dia tuh nyimak katanya. Suruh ituin tandurannya. Ya cebok alat kelaminnya, air cebokannya disiram ke tandurannya. Katanya sekarang gede-gede Pak, subur katanya itu. Gede mana sama alat kelaminnya dia? Tandurannya tuh katanya subur semua hijau katanya. Amin. Jadi nanti cebok alat kelaminnya dia buat nyiram tandurannya. Dan dia wajib sebelum matahari terbit harus keluar dari rumah ke tempat pendaringannya, ke tempat kerjanya dia. Saya baru dengar tadi, tadi kan saya ke dokter, kontrol tadi barusan ke dokter. Saya iseng dengerin. Ada TikTok dari Pak Hotman Paris. Dia berangkat ke tempat kerjanya sebelum matahari terbit. Setiap hari. Nah coba ibu perilang sama suaminya gitu. Insya Allah saya bilang itu. Ada lagi? Saya tuh mau itu, boleh nggak Pak? Mau minta centong sama duit bibit ya Pak ya? Boleh. Buat ibu nanti dikasih. Terus apa lagi?
Udah gitu aja Pak. Ajarin nyentongin duit, cair 10 miliar tiap bulan. Siapkan untuk itu. Nanti untuk ngaduk-ngaduk ininya juga boleh. Bahannya. Ngaduk bahan Mbak Haji ya. Ya, nasi uduknya. Kasih centong satu lagi. Untuk ngaduk apa namanya? Nasi Bahan gorengan. gorengan. Ngaduk diaduk. Buat ngaduk. Sambil ngaduk sambil ucap. Nanti orang makan lahap-lahap. Yang ini ya sambil ucap ini kalau ngaduk. Pas bikinnya ucapan gitu. Oh ya, untuk ngaduk. Ya. Ibu praktekin ini. Ini jangan untuk kulakan. Ya. Ini untuk manggil aja. Teman-temannya biar datang ya. Uang bibit ini ibu simpen di plastik, masukkan kantong plastik, tapi biar nggak cepat lecek. Kalau pas mau nyentongin, keluarkan lagi, nanti masukkan lagi. Ini ada ucapan, nanti ibu kembangkan bahasanya. Di sini kan ada ya. Ini ya. Nah, ini saya contohin, nanti ibu kembangkan sendiri lagi ya. Contoh itu sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya begitu. Terus ini dipanggil ibu, panggil ganteng, panggil cantik, panggil kasep, panggil apa aja boleh. Ini contohnya ganteng, ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak ya, kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Ganteng, saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Kamu bawa ya, kamu undang ya, kamu ajak ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Selanjutnya saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Maka dengan kita seger jam 1 ulang-ulang, diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat juga boleh. Ya, Kalau Allah nggak bukain hatinya gimana? Ya. Nah, yang bisa ngebuka hati kita cuma baca Quran doang. Sudah Pak Haji? Bisa. Bapak nanti sekali lagi Pak promosi lagi. Promo lagi sekali lagi. Penonton yang terakhir. Kenalkan, saya Dudung. Nah. Saya orang Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten warga Indramayu, kula asli Singgarut, cuman merantau ning Indramayu. Aktivitas kula sidina-dina gawa travelan bari kereta odong-odong. Bokat ana sing butuh kereta odong-odong kanggo wisata atau apa gawa mobil pribadi kula siap. Insyaallah saya kula jaga amanah. Hubungi kula nomor WA 081 804 093 776. Indramayu RDAY pulang pergi. RDAY pulang pergi. Oke, ulangi lagi. HP-nya nomor berapa? Nomor HP saya 081 804 093 776. Oke. Siap jemput. Indramayu RDAY pulang pergi. pulang pergi. Oke. Besok hari Sabtu jam 7 pagi ada testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun buat orang Indramayu. Teman-teman yang tinggal di Indramayu, yuk pada datang ke sini sambil dengerin testimoninya Mbak Nadia. Nanti saya naik apa Pak Haji? Nanti lewat Pak Dudung, dijemput di rumahnya. Siap. Ibu tinggal telanjang bulat aja. Nanti tinggal dibawa sama Pak Dudung.
Jadi ibu tinggal telanjang bulat ya. Nanti Pak Dudung datang ke sana bawa peti, dus, sama kantong kresek, bawa duit. Yuk. Ulangi lagi. Ongkosnya kurang, belum ini sih. Belum dihitung. Biasanya kan kalau saya kan ke bandara kan 1,5 juta, mau satu orang mau penuh satu mobil pulang pergi tuh tol, bensin, mobil tuh biasanya begitu. Kalau per orang kurang, belum kalkulasi. Kalau 350 masuk gak? Satu orang. Ya kalau orangnya ini sih kalau Banyak. banyak sih insya Allah. Pulang pergi kira-kira berapa? Misalkan 500. Masuk gak? Pulang pergi 500. Berarti penumpangnya minimal berapa? Iya harus ada jumlah penumpang. Tapi dulu. promosi nggak apa-apa, satu orang dulu dibawa, 2 orang dulu dibawa. Oh, gitu. Nanti lama-lama orangnya penuh. Jangan satu orang, nggak masuk 500.000, nggak masuk 600.000. Bawa dulu aja, kan promosi. Promosi dulu. Bisa? Siap, bisa. Ya, sambil nanti dihitung ya. Oke, sip, boleh. Makasih ya Bu. Salam buat suami ya. Ya, saya ngarepin terongnya segede alat kelamin suami. Pak Haji, maaf ya Pak Haji, maksudnya mah sama kereta saya tuh kurang, aktivitasnya tuh kurang Pak Haji. Oh gampang, cebok alat kelamin Bapak, air cebokan disiramin ke kereta. Siap. Odong-odong, Siap. disiramin ke avan. Air cebokan alat kelamin Oh, Bapak. Siap. Gitu, kalau dia berubah warna nanti biasanya rame. Alhamdulillah. Sip, ketemu lagi. Anterin ya, nanti ajak makan di sini ya. Gratis, makannya gratis. Sehari 3 kali. Siap. Ya, terkabul ya. Sehat-sehat Pak Haji. Ya, ayo. Dudung travel. Ya, namanya Dudung Travel, nanti bikin grup. Siap. Penumpang dibikin grup. Jadi kalau dia mau datang yang kedua tinggal ngubungin Pak Dudung. Ya, grup Indramayu. Siap Pak Haji. Makasih Pak Haji. Ya. Semuanya. Ya. Yo, tinggal di mana? Ganteng tinggal di mana? Di Jakarta Pak Haji. Oh iya, duduk. Sini, duduk sini, Bos. Sehari-hari apa kegiatannya Ganteng? Saya bidang swasta Pak Haji. Bidangnya apa Ganteng? Saya di lahan Pak Haji. Lahan tuh kayak gimana contoh? Kalau saya kan kemarin-kemarin tuh ada kerjaan di Pemda Pak Haji. Apa? Pengadaan lahan di Pemda. Hah? Pengadaan lahan. Oh, lahan. Buat bangun apa, Bos? Itu rusun, terus pasus-pasun juga, waduk. Nah, ini sekarang KRDI apa hajatnya, Bos? Saya kan gini Pak Haji, udah lama nih libur nih udah 3 tahun. Libur. Iya nggak ada proyek, nggak ada kerjaan. Jadi selama nggak ada kayak gitu, apa di rumah kegiatannya? Kegiatan saya cari kerjaan lain Pak Haji. Contohnya Contoh, kayak ada teman mau beli lahan, apa? teman mau beli lahan. Ah, Itu saya kerjain Pak Haji. Tapi separuh jalan berhenti Pak Haji, karena apa? Ya, teman ini main belakang gitu, nikung Pak Haji. Bos, hampir semua orang kalau kita join itu pasti nikung, Bos. Itu udah apa ya? Udah budaya orang Indonesia. Udah budaya orang Indonesia kalau join pasti nikung. Mendingan jangan join, sendiri aja. Caranya kayak ibu tadi yang keluar dari barusan tuh. Dia maksain baca Quran. Kan gue suruh 12 juz. Dia baru 8 juz. Dia mau privat ke Makri. Mau ketemu kita nih privat 10 juta sedekah. Jalannya ada aja. Dia punya mobil Avanza. Nih gue kasih uang 60 juta. Kalau lo mau ke RDAY. Dikasih tadi 60 juta. Mobilnya kan harusnya diambil sama gue dong. Ini mobilnya masih di rumah ibu tadi. Masih bisa dipakai buat travelan ke RDAY Indramayu. Lumayan kan pulang pergi 700 juta. 700.000. Coba bayangin bos. Kemudahan ada aja. Nah lo coba paksain bos. Baca Quran. Nanti Allah kasih jalannya. Dia lo dikasih modal. Dikasih lahan. Dikasih ini gitu. Tapi mesti baca Quran dulu. Wajib. Seperti siapa si Pak Haji? Abdurrahman bin Auf.
Coba lo cerita orang Indramayu yang dagang nasi uduk. Coba lo cerita orang Kalimantan Barat yang baca Quran, dagang gorengan, biar dia termotivasi. Ya, ini cerita dari pasien, dari tamu Pak Haji yang privat. Jadi ini kenapa kita ceritakan, biar jadi motivasi juga bagi tamu-tamu yang lain, yang penonton-penonton yang lain. Jadi termasuk kenapa kita live begini. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji disimak oleh penonton. Ya, jadi aman. Dapat 1 poin. Kalau orang nyontoh berarti kan jadi baik. Yang satu Pak, yang tadi yang orang ceritakan Pak Haji tadi, orang yang Indramayu itu dulu pedagang beras. Gagah, modalnya gede kan, kalau beras modalnya ratusan juta yang dibawa, 500 juta, 400 juta, 600 juta untuk beli gabah ke petani-petani. Belinya tunai, kemudian di slab, digiling jadi beras, beras dibawa ke pasar, di sana tempo bayarnya. Sekali 2 kali masih mampu untuk bertahan. Masih jalan, oke jalan. Tapi biasanya yang dibawa 10 ton, akhirnya berkurang jadi 7 ton. Berkurang lagi jadi 5 ton. Lama-lama mogok di sana uangnya. Nah, dengan kejadian itu privat. Seperti Bapak lah ya kan. Privat. Paksa sama Pak Haji, udah lupakan. Pikirannya kan mesti pusing, nagih tagihan yang beras yang di tengkulak dagang pedagang di pasar. Gak bisa bergerak. Paksain, lupakan, jangan ditagih. Jangan ditagih. Oh. Jadi uangnya dia yang Ya, macet sana. di pasar induk Cipinang, pasar induk beras Cipinang, Paksa. jangan ditagih. 400 juta Pak Haji, jangan ditagih. Jangan ditagih, nanti Allah ganti lebih banyak. Iya. Dan yang nggak bayar utang, nyungsep, pasti nyungsep. Nah, alhamdulillah dia nggak tagih. Ya. Dapatlah baca Quran 12 juz, dapatlah inspirasi dari Allah. Langsung dari Allah. Ceritain. Iya. Jadi ya masih ada hubungannya ya, masih ada hubungannya dengan beras lah ya. Hubungannya dengan beras. Kalau kemarin beras mentah yang dia kirim masih tetap berkecimpung dengan beras. Pak Haji juga nggak ngajari jual nasi uduk, enggak. Pokoknya baca Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pandan, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran. Sudah nggak usah dipikir, nggak usah ditagih. Nanti Allah kasih jalannya. Allah kasih jalan. Privat berikutnya ke sini, alhamdulillah Pak Haji, saya belum sisa 12 juz, tapi baru 8 juz. Saya sudah mulai usaha apa Pak? Sepele, nasi uduk. Untung bersih per hari Untung bersih per hari 2 juta. Udah bayar karyawan 4. Karyawan 4 sudah dikasih, tiap hari langsung dikasih. Tidak nunggu seminggu, tidak nunggu sebulan. Jualannya Pak, jam 2 Sampai jam 5. 3 jam. 2, 3, 4, 5. Maghrib sudah persiapan. Maghrib dia Sholat bisa tobat. sholat tobat. Itu yang Habis Isya tidur. Indramayu. 2 juta sehari. Jadi enggak ditagih berarti kan 2 juta 20 hari sudah ketagih. Yang macet di sana karena Pak Haji enggak boleh ditagih. Setelah itu dia sudah berjalan terus Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus yang di Pangkalan Bun, Eropas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalimantan Dia Barat. lapar jadi ngantuk. Blow-onnya keluar. Lapar dia, kalau lapar blow on. Mana sih nasi Padang? Denny belum balik, Denny. Nasi Padang. Selama ini saya tagih-tagih tuh. Jangan pantangan Pusing, bos. pantangan. Iya. Uang kita di luar jangan ditagih. Saya
saya kan juga di luar itu ada kerjasama sama teman Pak Haji. Kebetulan teman main proyek pembangunan Mini di daerah Tengah Jawa Timur. Saya invest lah sama teman 400 jutaan. Kok sama? Terus di luar itu ya masih ada lagi, masih banyak lagi, termasuk tadi tuh yang Bos, makan dulu biar nggak konsen. Lo makan dulu, bawa nih semua. Bawa. Kentang bawa. Bawa kentang, makan dulu. Kameramen, suapin dulu Haji Marco. Kayak lo nyuapin bini lo yang 5 tuh. Bini lo kan 5. Kalau di Pangkalan Bunin tuh lebih Dahsyat. dahsyat lagi, Pak. Dengerin. Jadi dahsyatnya Pak, janda. Ketawa dulu, bilangnya janda, anaknya 4. 4. Dia pegang sendiri sudah tidak nikah lagi. Dia anaknya jadi nurut, manut, taat, baik, hormat sama orang tuanya. Padahal di pedalaman. Apa yang dia pakai praktek ilmu RDAY? Dia colek kelaminnya ke jidat anaknya. Manut, nurut, katut sama orang tua. Pinter, cerdas, ranking, beasiswa. Berhasil. Ada hasilnya. Praktekin, karena dia tidak bisa baca Quran, maka dia punya hajat harus bisa baca Quran. Praktekin, colekan ke bibirnya, mulutnya. Bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. 3 hari ke hari keempatnya, dia yang nggak bisa baca Arabnya, alhamdulillah atas ridho Allah dengan ilmu ini dia bisa baca, Pak. Bisa khatam, maka dia berusaha untuk datang ke sini. Dengan bisa baca Quran itu dagangnya apa, Pak? Simple dagangannya. Kalau tadi nasi uduk, ini gorengan. Satu gorengan harganya Harga 500 perak. Gap, masuk logika. Kontrak sewa tempat di depan Indomaret Sebulan 500.000. Bisa jalan ke Bogor karena maksa untuk bisa ketemu Pak Haji dan ucap syukur. Dagangannya laris manis. Praktekin ilmu RDAY dan dengan dia bisa baca Quran itu tambah laris. Saking takjubnya Pak Haji, karena orang pedalaman, saya bawa ke kasih Taman hadiah. Safari. Maunya Pak Haji mau dibawa ke Taman Safari. Apa jawabannya dia? Banyak Pak Haji di Macan. sana, macan banyak, gajah ada, hewan-hewan banyak. Di Kalimantan. Kalimantan sana. Minta kemana? Mintanya ke Monas. Monas sama ke Dufan. Dah kasih bekal Pak Haji diantar ke refreshing Monas dan Dufan. Dufan. Gitu. Maksud saya gini Pak, Bapak nyelesain permasalahan Bapak kayak duit macet di orang, duit ditipu sama orang, duit Bapak dibegal sama orang, duit Bapak dirampok sama orang. Diselesainya dengan baca Quran aja Pak. Dengan Bapak baca Quran, nanti usahanya dia pindah ke Bapak dan dianya nyungsep. Pasti nyungsep, udah nggak mungkin nggak. Saya maunya begitu. Hah? sekarang aja udah nyungsep. Belum masuk ke dalam. Maksud saya masuk ke dalam 1000 meter. Gitu Pak. Jadi jangan ditagih. Bapak praktekin baca Quran yang 12 juz. Nanti rezekinya dia sama umurnya dia pindah ke Bapak. Jadi nanti umurnya dia pendek, umur istrinya pendek, umur semua anaknya pendek. Dan rezekinya juga pendek. Gue setuju itu. Gitu. Jadi Bapak paksain baca Quran 12 juz. Selesai. Begini. Jadi maksa. Tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz.
Nanti usaha apa aja, Bapak jangan nyari. Gue usaha apa ya buat nyambung hidup. Gue usaha apa ya buat nyambung hidup. Nggak usah. Nanti Allah anterin sendiri. Ini lo usahanya. Dengan selesai, dengan baca Quran selesai. Uang yang di luar jangan ditagih. Uang yang di luar jangan ditagih. Nanti yang makan duit Bapak umurnya pendek, rezekinya pendek. Sekeluarga, suami, istri, dan anak-anaknya umurnya pendek. Ada gak contohnya Pak Haji? Lah Bapak lihat aja pemimpin negeri ini atau mantan-mantan pemimpin negeri ini yang makan duit. Coba Bapak lihat. Manjur. Terus apa lagi bos? Ya dari sepinya kerjaan, Pak Haji, punya usaha, Apa? sampai istri juga udah nggak di rumah lagi sekarang. Iya. Semua Pak, hampir semua setan tuh hobinya goda ekonomi. Kalau ekonominya udah tercapai digoda sama dia, yang digoda rumah tangga. Kalau udah rumah tangganya udah berhasil, perceraian. Kalau udah perceraian, dia dapat piala namanya dasim. Mahkota. Jadi kalau istri udah nggak di rumah, itu udah dialami sama saya, dia, kameramen, dan semuanya. Kebetulan Bapak baru ngalamin. Ini udah ngalamin. Ternyata ngalamin juga. Iya, kalau dia belum ke pengadilan, kalau saya udah di pengadilan, kalau kameramen juara pengadilan. Alhamdulillah belum. Jangan sampai. Hmm. Maksudnya masih hubungan masih tetap aja. Cuma ya istri saya tinggal di rumah orang tuanya. Emang begitu Pak. Jadi Bapak buru-buru baca Quran 12 juz. Itu yang bisa nyelesain. Kalau enggak yang jadi korban anak. Jadi maksa. Maksa. Jadi gini Pak Haji, saya kan ini nikah yang kedua, Pak. Anak saya udah yang dari istri pertama. Nah istri yang kedua ini saya nikah kurang lebih 5 tahun, 5 tahunan Pak. 5 tahun berjalan. Di tahun 2023 kemarin, ya itu dia ribut lah sama tuanya. Kayak gitu Pak Haji. Karena apa? Ini ya istilah kata biasanya pegang uang gitu, entah juga uang banyak, saya pegang. Saya kan kalau yang kerjaan lahan gitu saya modalin dulu Pak Haji. Jadi ngasih DP dulu ke pemilik, kerjasama sama pemilik, nanti bagian saya sekian persen gitu Pak Haji. Ya pokoknya modal sama itu saya balik. Pokoknya gini Pak. Karena Bapak udah ke RDAY, metode kerjanya dirubah. Kalau dulu Bapak metodenya berharap. Dengan Bapak DP berharap nanti Bapak dapat bagiannya nanti belakangan. Udah nggak boleh. Iya nggak boleh Pak. Kita nggak boleh berharap. Semua kita jalanin ikhlas semata karena Allah. Banyak tamu RDAY Pak, motonya dia moto kerja. Saya kerja ikhlas semata Pak Haji karena Allah. Gue bilang bangsat lo. Kok bangsat? Lah itu duit partner lo dimakan. Lillahi ta'ala dari mana? Nggak boleh. Kita kan biasa bos. Ngejual. Ngebelah. Apa namanya? Ngejual janji. Gue mah kerja lillahi ta'ala Pak Haji. Ikhlas karena Allah. Bangsat gue bilang. Kok bangsat? Lah duit partnernya dimakan sama lo apa itu lillahi ta'ala? Enggak lah. Akhirnya ambles. Nah, saya mau Bapak jangan berharap, nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ada orang ngomong, kita lillahi ta'ala Pak. Jangan denger, bohong. Itu namanya mulut ular. Mulut guguk. Binatang namanya guguk. Jangan denger Pak.
Udah sendiri aja Pak. Begini hasilnya. Tapi Bapak nggak boleh berharap. Ya memang saya selama ini kerja sendiri, Pak. Iya tapi Bapak kan berharap. Setiap Bapak jalan berharap. Nggak boleh. Ya memang setelah saya jalanin saya ngitung-ngitung nih. Ya kan modal buat sekian, untung sekian. Itu berharap gak? Berharap. Mulai besok jangan. Udah ikhlas aja. Jalanin. Lumayan loh Pak. Jadi maunya saya gimana caranya? Bisa nggak bisa? Bapak harus praktekin ilmunya Allah. Apa tuh? Berbuat. Nanti hasilnya hasil gitu. Kalau Bapak kan enggak. Mikir, komen, ngeluh. Pak, kalau nih Bapak amit jangan sampai nih sama istri yang kedua bercerai, Bapak kawin lagi sama yang ketiga sama. Bapak cerai lagi, kawin sama istri yang keempat sama. Bapak bercerai lagi, kawin sama istri yang kelima sama. Kok gitu? Karena kan ujung-ujungnya duit, UUD. Semua perempuan duit Pak. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang nungging. Tendang. Ya kameramen. Bini lu 5. Iya sampai akhirnya ujung-ujungnya jadi malah punya utang Pak. Iya. Kenapa nggak Bapak baca Quran 12 juz? Jadi duitnya standby terus. Istri minta, kasih. Istri minta, anterin duitnya. Istri minta, anter duitnya. Istrinya bahagia bener. Gue nggak salah pilih suami tercinta gitu. Tapi kalau istri minta ngerenge-ngerenge, minta sampai ngerenge-ngerenge, tapi kita nggak penuhin. Kata istri, aduh, nih racun kemana nih racun? Nggak tahu racunnya lagi ngeliput. Aduh, kameramen. Jadi Bapak maunya saya baca Quran. Paksain. Kalau enggak, usia Bapak udah 51. Saya mau Bapak usianya 52, 53. Duit ngejar Bapak. Coba lu ceritain. Kayak kita nanem kembang, kupu-kupu yang datang. Bukannya kita ngejar kupu. Iya Bapak. Dengan kita praktekin ilmu Allah yang disampaikan Pak Haji, kita dipaksa untuk harus bangun jam 12, jam 00. Senyum, mandi, biar seger. Sholat tahajud, baca Quran. Dipaksa untuk itu, kenapa? Dalam rangka untuk menjernihkan hati kita, menenangkan gejolak hati kita. Hati kita biar tenang. Nah, kayak lagu dangdut itu kan. Ya. Jadi sering sampaikan Pak Haji itu, kalau kita gemuruh seperti air yang keruh bergejolak, nggak kelihatan intannya, permatanya nggak kelihatan. Maka harus ditenangkan, jiwa kita harus ditenangkan. Kuncinya untuk itu. Dan itu pun yang diajarkan Mbak Haji dasarnya ada di surat Al-Muzammil. Bapak biar kuat, Dasarnya ada di Al-Quran. biar tambah mantap lagi melaksanakan apa yang disampaikan Pak Haji, yang diajarkan Pak Haji. Bapak buka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai yang ke-7. Itu dipaksa oleh Allah, kita harus bangun. Jam berapa bangunnya? Setengah malam, separuhnya malam, berarti jam 00. Dan setengah malam itu ada yang memanai setengah malamnya itu untuk ibadah dan baca Quran. Itu runtutannya begitu. Kenapa seperti itu? Allah juga memberikan motivasi ke kita. Kenapa harus bangun malam? Karena bangun malam itu menjadikan jiwa kita kuat.
punya mental nggak mudah goyah, tidak mudah tertipu oleh mitra. Yang berikutnya kata Allah ucapannya jadi mantap. Apa? Karena baca Quran. Lisan kita dihiasi dengan Quran sehingga apa yang kita ucapkan itu bisa mudah untuk Allah kabulkan. Ucapannya manjur lah gitu. Dan kenapa harus malam? Kata Allah di penutup ayat yang ke-7 tadi. Kenapa saya sampaikan bacanya sampai ayat yang ke-7? Kata Allah, karena sesungguhnya di siang hari urusanmu sangat panjang. Maka di malam itu kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, dengan kita hatinya jadi tenang Bapak, dan kita jaga hati, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kamu pasti akan selalu beruntung. Langkah-langkahmu akan selalu menghasilkan. Apa yang kamu pegang akan jadi uang. Apa yang kamu kerjakan menguntungkan. Syaratnya apa? Zakkaha, bersihkan hatimu. Tata hati. Apa yang ditanam di hati? Kebaikan, rasa syukur, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Senang, bahagia, tenang. Itu jiwanya. Seperti halnya kita menanam bunga. Jadi kalau di depan rumah gersang, nggak ada kupu-kupu. Tapi kalau di depan rumah Bapak tanam bunga yang indah, semerbak, mewangi, kita sendiri yang menikmati juga senang. Orang yang lewat lihat depan rumahnya Bapak, cantik. Dan kupu-kupu Datang. tidak harus dikejar. Itu seperti hanya itu. Kalau kita menanam di hati Kupu-kupu kita, itu kita rezeki. ibaratkan rezeki. Ya. Jadi dia akan, kalau kita mengejar kupu-kupu, mengejar rezeki yang tadi sampaikan Pak Haji, kita berharap untuk nangkep kupu-kupu. Jatuh sampai bondas dengkulnya. Ya kita kejar, capek, butuh waktu lama, kupu-kupunya semakin menjauh. Kalau toh kepegang, kupu-kupunya rusak. Bulunya. Kita bisa jatuh bangun seperti Bapak. Tapi kalau Bapak tanam bunga, maka kupu-kupu datang otomatis ke bunga. Kita tinggal menikmati warna-warni, dia bersenang-senang, bersenda gurau sama pasangannya, bahkan kawin di atas bunga. Bisa melihat kan, kita pernah kan itu? Aman. Nah, itulah yang kita tanam di hati kita, itu seperti itu kita tanam. Dulu kita kecil begitu, sekarang udah nggak ada. Dulu kita kan kalau ke lapangan ada pohon kangkung, banyak kan, Iya. banyak yang pada kawin kan, makanya negeri makmur ya kan. Kalau sekarang mah negeri nggak makmur, orang nggak bisa kawin, semuanya dibantai semua, Disemprot. disemprot, orang gila. Jadi kupu-kupu ibarat rezekinya itu pasti akan mendekat. Itu Bapak. Dengan penuh keyakinan kedekatan kita pada Allah. Ini ilmu makrifat tingkat Dewa. Ini dewa. Kita kalau sekedar ini harus, kuncinya di situ Pak, kuncinya. Bagaimana menggait rezeki. Soalnya kalau Bapak nggak mulai dari sekarang nih, pulang dari sini, yang dipertaruhkan adalah rumah tangga. Bapak mau diulangin lagi kayak rumah tangga yang pertama? Nggak mau lah. Gitu. Udah, paksain besok baca Quran. Nanti Allah gerakin hati istri mau balik lagi. Ngumpul lagi. Gitu. Terus ada orang pada modal ke Bapak. Bapak tinggal kelola. Gitu. Tapi kalau Bapak nggak baca Quran, ya udah, begini lagi ya. Sayang lah Mas. Ilmunya cuma baca Quran doang kok. Terus apa lagi Bos? Ya kalau sholat taubat yang saya kan sering juga lihat gitu. Dari maghrib sampai isya 18. 18 kali saya jalani, saya udah naik. Terus mandi juga kan pakai pandan. Ya 9 lembar. 9 lembar itu kan
Diikat karet. karet. Ya. Biar nggak bubiar. Ya. Nah, karena sampai sholat tahajud, baca Quran juga. Cuma karena memang pulang udah capek juga Pak Haji. Ya kadang baca Qurannya itu Pak Haji. Paksain Pak. Pak, nih maaf ya Pak. Amit jong bayi jangan sampai. Kalau Bapak meninggal, istri atau istri yang pertama, mantan dan anak itu nggak mungkin nengok kuburan Bapak. Kok gitu Pak Haji? Lah dia buktinya pada saat kita bokeh aja dia kabur pulang ke rumah orang tuanya. Gimana kalau gue mati? Boro-boro lo nengok kuburan. Jadi temen Bapak dikubur besok siapa? Baca Quran. Gitu. Jadi Bapak kalau orang bilang, emang dengan baca Quran lu bakal dijamin lu? Pasti. Karena ini kitab gue. Jadi panduannya tuh ada di Al-Quran. Dan bener ada suratnya Al-Muzammil kan ada di Al-Quran. Nah terus kadang-kadang nih Pak Haji sekarang ini itu kalau siang tuh nggak ada apa-apa ya. Cuma kalau udah ketemu malam ini udah nggak apa gatalnya udah nggak kepala juga kayak tusuk Pak Haji. Bos, itu setan godain bos, lawan. Ambil celana dalam lo bekas pakai, kalungin di leher. Gitu. Ambil celana dalam lo, kalungin di kepala kalau mau tidur. Kan lo tidur nanti jam 8 harus tidur, karena kan nanti jam 00 harus bangun. Gitu, jangan begadang, jangan nonton TV, jangan main HP, matiin dulu, tidur dulu. Gitu. Soalnya bos, yang bisa nyelamatin lo satu, baca Quran. Saudara nggak ada, temen nggak ada, apalagi mantan nggak ada, apalagi istri tercinta nggak ada. Itu tadi baca Quran. Lihat hasilnya bos. Lo jadi orang sukses. Itu. Berat Pak Haji, lawan. Ngantuk, lawan. Pokoknya apa-apa mesti dilawan. Baca Quran harus nomor 1. Gitu. Terus apa lagi bos? Ya kalau saya mah sebelum kesini ya, Ya. berpikiran saya nih apa nih ada aura negatif yang nggak bagus ya kan? Saya kan dulu pernah kemana-mana juga Pak Haji. Artinya yang ikut-ikut teman gitu, sebenarnya bukan saya yang jalan. Saya nganterin teman, pada akhirnya contoh kayak di Kerawang. Maksudnya ngeluarin aura negatif di badan lo? Iya. Ada. Itu ada ilmunya. Ajarin. Ngeluarin pakai itu. Air cebokan, air kobokan. Ada aura negatif di tempat lo. Lo kan suka nyari pegangan. Suka nyari Asia. Namanya ASEAN. Itu ngeluarinnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita biasa ke orang nggak pinter, ya sekarang nggak pinter, kita ini dikasih sesuatu itu pasti ada yang ngikutin kita Pak, dan itu mengganggu macam-macam, dan itu bisa kita keluarkan dengan ilmu yang disampaikan Pak Haji. Ini pakai air galon, air bersih ya, air bersih, siapkan di sini. Kemudian bangun tidur sebelum pipis, sebelum ke kamar mandi atau di mana saja, di kamar atau di dapur atau di mana Bapak boleh pakai ini, diisi air, Bapak ucapkan nanti ada catatannya, contohnya begini. Untuk mengeluarkan Pak ya, biar yang nempel di badan Bapak bisa keluar. Karena kalau di Pak Haji, yang keluarkan bukan Pak Haji, hanya ngasih cara, yang ngerjain Bapak sendiri biar bisa fokus Bapak. Tapi kalau Bapak ke orang pinter berikutnya, bukan dikeluarin tapi diganti yang lebih pangkatnya lebih tinggi, bahkan malah mengikut, tetap ngikut gitu. Jadi Bapak pakai tangan kiri, kalau Bapak ceboknya pakai tangan kiri, pakai tangan kiri. Kalau Bapak ceboknya pakai tangan kanan, pakainya tangan kanan. Ditempelkan di alat kelamin Bapak, kemaluannya.
nempel, bener-bener nempel. Ini contoh saja begini, nempel. Tapi di berarti kan dalam. di dalam, Dalam celana. dalam celana pakai Nggak boleh sarung di ya, luar. pakai sarung nempel, bener-bener nempel, dan digosok biar terjadi ada reaksi. Kalau kempit gini doang nggak ada reaksi, digosok sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, di dalam badan saya, baik yang saya cari sendiri ataupun yang datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Dikobok hasil gosokan tadi, kobokkan ke air ini 9 kali, ngucap sambil gosok-gosok ini tadi 9 kali gosok. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama bin, baik yang saya cari sendiri, Bapak cari-cari, atau karena datang sendiri, kan ada yang datang sendiri, atau karena kiriman orang lain dari pesaing Bapak. Nah, semua keluar atas kemauan, ini penting, keluarnya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kita tidak ada permusuhan, kita usir, tidak ada permusuhan sampai 9 kali. Ini bikin setiap hari. Bapak air ini Bapak bikin kopi, bikin teh, bikin sayur, diminum langsung juga boleh, untuk nanak nasi juga boleh. Ini habis sehari, Bapak bikin selama 9 hari. Kalau 9 hari sudah terasa gatal, rasa gatal biasanya di sekitar alat kelamin Bapak, jangan berhenti, lanjutkan sampai rasa gatalnya hilang. Nanti kalau terasa gatal nggak usah bingung cari salep, cari obat, nanti obatnya ini terus diminum terus, ini proses keluar dia sampai hilang rasa gatalnya, berarti sudah bersih. Kalau 9 hari pertama belum gatal karena saking mendarah mendaging di badan Bapak, nah ini ulangi ke 9 hari yang berikutnya, kedua. Sampai terasa gatal. Kalau biasa-biasa saja biasanya 3 hari, 4 hari sudah gatal-gatal. Bisa? Gosok. 9 kali. Sambil ngucap ini tadi, sambil digosok-gosok. Nanti kan lengket-lengket, berkeringat, cepokkan, kobokkan ke air ini. Udah, ini habis sehari, diminum boleh, masak, kopi, teh, susu, apa saja lah yang biar masuk ke badan Bapak. Oh, berarti digosok-gosok di bagian batangnya gitu. Batangnya sama ya, bijinya. sama bijinya. 1 unit. 1 unit. Oh, berarti bagian bawah batang. Ya, bawah. Full, pokoknya full batang. Bapak pernah gak diemot sama istri tercinta batang dan bijinya? Enak kan? Kayak gitu. Kita ini mantan-mantan yang diemot semua. Ada lagi gak yang masih ngeganjel? Pertanyaan, ada lagi gak yang masih ngeganjel? Yang masih ngeganjel, Pak. Tadi kan tagihan gak boleh ditagih. Iya, ini kenapa saya tagih? Karena sampai 0 Pak Haji. Udah 0 titik 0. Nanti ada uangnya dari Allah, ada. Ini juga kita pakai
paksain kan gitu. Memang kan Pak Haji bilang harus paksain nih. Sedangkan ekstrim, ya kan? Ibadah ekstrimnya mesti paksain. Paksain. Kebetulan waktu itu saya udah kesini berapa kali Pak Haji. Oh, udah pernah? Jadi kesini tuh saya ngantar temen orang Bandengan itu Pak Haji. Oh iya. Yang bertiga itu. Adik. Oh, jadi Bapak yang keberapa nih hari datang? Saya baru kali ini privat. Sebelumnya? Antar saja. Saya ngantar aja. Oh, iya, iya, iya. Bos, kira-kira nih arahan saya suruh baca Quran 12 juz, bisa gak dipaksain? Karena hajat Bapak maksa. Cair 10 miliar, saya juga maksa. Harus baca Qurannya 12 juz. Kira-kira bisa gak maksain baca Quran? Pelan-pelan, bertahap. Bisa Pak. Itu aja. Cuma kan nggak langsung ya Pak. Enggak, bertahap. Berapa juz dulu gitu kan. Bos, kadang kita baru baca 2 juz aja udah Allah kabulin, tapi kecil. Ya. Iya betul? Ya. Itu yang nasi uduk kan baru 8 juz. Ya. Kayak ibu tadi kan baru 8 juz nih yang Indramayu. Memang gitu, paling 8 juz. Nggak apa-apa, coba dulu. Nanti dikabulin sama Allah, nggak apa-apa, yang kecil-kecil dulu, nanti yang gede-gede pasti. Terus apa lagi bos? Ajarin, centongin duit, cair 10 miliar. Dikasih uang bibit baji, dipraktekin, ini ya sarana kita untuk menjadikan ini magnet. Gitu. Makanya kan digosok, kenapa digosok? Kita kecil dulu kan ada ilmu mainan anak SD itu kan ya, digosok ini jadi medan magnet gitu. Ya kertas bisa ngangkat. Nah ini kita gosoknya sering dengan filosofinya gitu. Jadi Bapak pegang gini. Ini nanti jangan untuk belanja dulu, rokoknya ndak usah dulu. Disimpan di plastik, masukkan biar nggak gampang lecek. Kalau pas nyentong dikeluarin gini. Nyentonginya ke dalam ya. Ya filosofinya biar masuk lah ya, biar datang sana masuk ke kita. Sama ucapannya seperti itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Itu pembukanya begitu. Terus Bapak undang, Bapak ajak ngobrol, bahasanya Bapak olah sendiri lagi, bahasa Bapak boleh yang kira-kira Bapak lebih nyaman gitu. Contohnya kita panggil dengan ganteng, cantik. Jadi ini kan senyum Pak, gembira. Nggak ada yang nggak boleh sedih. Ganteng, si ganteng, ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja, yang sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening-rekening saya. Ganteng, saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Untuk itu kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Ganteng, kamu bawa, jangan lupa selalu kamu ajak, kamu bawa, kamu undang kawan-kawanmu dari mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak olah lagi bahasa-bahasanya yang ajak komunikasi dia. Ini waktu kerjanya kapan? Waktu ngerjakannya boleh habis sholat, kapan saja Bapak longgar. Oh iya. Tidak ditentukan harus jam berapa, enggak. Bisa? Ya. Sip. Baca Quran wajib ya bos? Ya, baik Pak Haji.
Terkabul ya. Sip. Thank you ya bos.